Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk menikmati hari baru pemberiannya. Maka Tuhan menyapa kita dalam Markus ke-6 ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati Tuhan Yesus itu lembut. Setiap kali menyaksikan hal yang menimbulkan belas kasihan, pasti akan tergerak hatinya. Itulah sebabnya dia langsung memberikan pengajaran agar orang-orang yang dikasihinya bisa hidup dengan tenang. Sayangnya, orang-orang yang berhati lembut sering sulit menghadapi zaman karena pada saat ini banyak orang yang menjual keprihatinan, dan dengan menjual keprihatinan hidup, ia dapat hidup. Seringkali manusia menunjukkan bahwa kondisi hidupnya berat, supaya siapapun yang bertemu dengannya menjadi kasihan. Kondisi ini akan menjebak orang yang berhati lembut, sehingga dimintai tolong apapun pasti bersedia. Oleh karena itu, mereka yang berhati lembut harus waspada. Meskipun demikian, memiliki hati yang lembut itu penting. Dengan hati yang lembut, manusia dapat menghargai sesamanya karena tergerak oleh belas kasihan. Maka yang keliru bukanlah mereka yang berhati lembut, tetapi mereka yang tega menjebak orang yang berhati lembut. Mereka lah yang harus diperbaiki. Manusia yang gemar menjebak orang lain dengan menjual penderitaan hidup sebenarnya lupa bahwa keprihatinan adalah kondisi yang memperlihatkan kemanusiaan. Manusia yang demikian sesungguhnya sudah kehilangan kemanusiaannya. Meskipun berwujud manusia, tetapi tindakannya mengurangi harkat kemanusiaannya. Manusia harus mampu mengolah hidupnya supaya memiliki hati yang lembut. Dengan hati yang lembut, manusia bisa memahami bahwa Tuhan Allah sebenarnya selalu mengasihi manusia. Tuhan Allah yang memahami kesulitan manusia berkenan hadir dalam kehidupannya, sehingga manusia memiliki kemampuan untuk keluar dari himpitan penderitaan hidup. Oleh karena itu, mari kita mengupayakan agar belas kasih Allah selalu kita miliki. Tiada lagi orang yang licik berjualan keprihatinan hidup untuk menjebak orang yang berhati lembut, supaya dunia dipenuhi oleh manusia yang senang menyatakan cinta kasih antara satu dengan yang lain. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk selalu tergerak akan belas kasihan. Tetapi kita juga harus waspada, jangan sampai menggunakan keprihatinan, kesedihan, kesusahan kita untuk menjebak orang lain, karena itu tidak berkenan di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar kami bisa mempunyai hati seperti hati-Mu. Tuhan yang senantiasa menolong umat, Tuhan yang senantiasa memperhatikan umat. Maka ajari kami untuk selalu berbela rasa terhadap sesama kami. Tetapi ingatkan kami agar kami jangan sampai menjual hal-hal yang baik. Dengan belas kasihan-Mu, kami memanfaatkan orang lain. Jauhkanlah kami dari hal-hal seperti itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.